kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari seni budaya dengan materi merancang pementasan teater tradisional bagian 1. Kompetensi dasar 3.3 memahami perancangan pementasan seni teater sesuai konsep, teknik, dan prosedur seni teater tradisional. Oke, sebelum masuk ke materi, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Menurut kalian, apa yang sedang dilakukan orang-orang dalam gambar tersebut? Ya, mereka sedang melakukan kegiatan pementasan teater tradisional. Nah, apa saja hal yang harus dilakukan dalam merancang sebuah pementasan teater tradisional? Apa saja divisi yang dibutuhkan dalam sebuah pementasan teater? Mari kita temukan jawabannya dengan mempelajari materi ini. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang tahap perencanaan pementasan teater tradisional. Bagian yang pertama yaitu memilih naskah. Yang kedua, menentukan sutradara. 3, memilih pemain atau pemeran. Dan yang keempat, pemilihan kru. Baiklah, kita akan membahas satu persatu tahap perencanaan pementasan teater tradisional. Bagian yang pertama adalah memilih naskah. Naskah adalah karangan yang berisi cerita atau lakon, serta memuat nama-nama dan lakon tokoh dalam cerita, dialog yang diucapkan para tokoh, dan keadaan atau set panggung yang diperlukan. Dalam memilih naskah lakon, harus mempertimbangkan nilai-nilai berikut. A. Nilai filosofis. Naskah yang dipilih harus memberikan suatu perenungan pikiran yang luas. B. Nilai artistik. Naskah yang dipilih harus memiliki nilai seni atau keindahan yang dalam dan luhur. C. Nilai etis atau etika. Naskah lakon harus bermanfaat bagi manusia secara menyeluruh, tidak sekedar memberikan keindahan karya seni tersebut. Nilai etis berarti pula nilai moral atau baik dan buruk. D. Nilai komersial. Naskah lakon harus memancing perhatian masyarakat atau penonton, dengan begitu akan dapat mendatangkan nilai jual. Nah, naskah yang digunakan dapat berasal dari naskah drama yang sudah ada atau hasil karya sendiri. Selanjutnya, hal yang kedua yaitu menentukan sutradara. Sutradara adalah orang yang bertugas mengkoordinasikan seluruh bagian teater dengan pemahaman, kecakapan, serta daya imajinasi yang baik untuk menghasilkan pertunjukan yang berhasil. Terdapat 3 tugas utama seorang sutradara, yaitu A. Merencanakan produksi, B. Memimpin latihan, C. Mengorganisasi produksi pementasan. Tahapan yang ketiga adalah pemilihan pemain atau pemeran. Pemain adalah jantung dari pementasan teater. Berjalan baik atau tidaknya sebuah pertunjukan bergantung padanya. Seorang pemain merupakan seniman yang tidak dapat bekerja tanpa dirinya sendiri, karena karya seni dari seorang pemain dihasilkan melalui tubuh, suara, jiwa, serta hal-hal yang menyangkut rohanianya.
Seorang pemain yang berkualitas harus mampu meleburkan berbagai potensi yang ada dalam dirinya. Berbagai potensi tersebut tidak serta-merta datang dengan sendirinya, tetapi perlu usaha dan upaya agar bisa merasuk ke diri seorang pemain. Potensi-potensi tersebut antara lain sebagai berikut. A. Potensi semangat. B. Potensi lingkungan. C. Potensi tubuh. D. Potensi dria atau semua panca indera. E. Potensi akal. F. Potensi hati. G. Potensi imajinasi. H. Potensi vokal. Dan I. Potensi jiwa. Baiklah, tahapan yang terakhir atau yang keempat adalah pemilihan kru. Kru adalah pelaksana teknis kerja produksi, baik yang bersifat artistik atau kebutuhan panggung, maupun yang bersifat administratif. Berikut ini adalah contoh elemen dari sebuah grup teater dalam mengadakan sebuah produksi. A. Bidang artistik. Terdiri dari art director atau pimpinan artistik, stage manager, property master, penata cahaya, penata kostum, penata setting, perias, dan penata musik. B. Bidang administrasi. Terdiri dari pimpinan produksi, sekretaris produksi, keuangan produksi atau bendahara, urusan dokumentasi, urusan publikasi, urusan pendanaan, urusan tiketing atau karcis, urusan kesejahteraan, dan urusan perlengkapan. Oke, kita sudah membahas materi merancang pementasan teater tradisional bagian 1. Jika ada yang belum kalian pahami, kalian dapat bertanya langsung kepada guru melalui Messenger atau WhatsApp. Selanjutnya, kalian harus mengerjakan tugas. Petunjuk untuk mengerjakan tugas adalah sebagai berikut. 1. Kerjakan di buku tugas. Tuliskan pertanyaan dari guru dan jawaban Anda. 2. Batas pengumpulan tugas hari ini, paling lambat jam 8 malam. 3. Setelah tugas dikerjakan, foto, lalu kirim bukti foto tugas Anda ke Messenger atau WhatsApp pribadi guru, bukan ke grup kelas seni budaya. 4. Buku tugas akan dikumpulkan pada saat masuk sekolah kembali. Terima kasih dan selamat mengerjakan. Tugas merancang pementasan teater tradisional bagian 1. Soal yang pertama. Jelaskan tahapan dalam perencanaan pementasan teater tradisional. Soal nomor 2. Jelaskanlah nilai-nilai yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan naskah. Soal nomor 3. Seorang sutradara memiliki tugas utama dalam pementasan teater. Jelaskan tugas tersebut. Soal nomor 4. Apa saja potensi yang harus dimiliki oleh seorang pemain atau pemeran dalam pementasan teater? Soal nomor 5 merupakan soal terakhir. Jelaskan tugas dari kru dalam bidang artistik. Sekian pertanyaannya. Jangan lupa tulis pertanyaannya dan jawab sebaik mungkin. Terima kasih.